Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah hukum peradilan militer. Nah, di dalam hukum peradilan militer itu kemarin sudah saya sempat menjelaskan di video sebelumnya, ada dua part terkait tentang hukum militer ini sendiri. Yang pertama terkait dengan pengertiannya, dan ada yang selanjutnya saya akan setelah menjelaskan tentang sejarah dari hukum militer itu sendiri. Nah, pada pertemuan yang saat ini kita akan membahas tentang tindak pidana militer. Nah, sebelum kita membahas tentang tindak pidana militer, teman-teman sudah mempelajari di dalam hukum pidana ada namanya tindak pidana. Tindak pidana adalah kalau kita sebut dengan delik ya, pada dalam KUHP itu dinamakan dengan delik, yaitu suatu perbuatan yang diawali dengan setiap orang barang siapa ataupun yang lain-lain melakukan suatu tindak pidana. Jadi di dalam tindak pidana umum itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang di dalam hukum pidana umum. Nah, itu dinamakan dengan tindak pidana. Kita akan masuk kepada tindak pidana militer. Nah, tindak pidana militer ini tidak perlu kita dalami lebih jauh karena tidak jauh berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Nah, kalau tindak pidana umum merupakan suatu perbuatan yang dilarang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka di dalam tindak pidana militer ini adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Hukum Militer. Nah, begitu Bapak Ibu. Perlu dipahami di sini bahwa KUHP itu merupakan pelaksanaan, atau dalam pelaksanaan tetap berlaku juga di dalam hukum militer. Jadi KUHP itu masih bersifat umum. Artinya setiap pengaturan atau setiap tindakan yang dilakukan di dalam KUHP itu juga berlaku bagi anggota TNI. Misalkan di dalam KUHP diatur tentang pemerkosaan. Nah, pemerkosaan. Nah, tapi tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Militer. Maka pemerkosaan yang dilakukan oleh pihak TNI maka tetap berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Tidak pidana umum. Kalau misalkan di dalam KUHP diatur tentang pencurian, kemudian di dalam KUHP militer diatur tentang pencurian, maka yang digunakan adalah KUHP militer bagi orang-orang militer. Jadi tindak pidana umum itu berlaku bagi seluruh orang. Sedangkan tidak hukum pidana militer hanya berlaku bagi anggota militer. Kalau tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, maka berlakulah hukum pidana umum bagi orang militer yang melakukan tindak pidana tersebut. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Militer tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana militer itu sendiri. Maka kita merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu di dalam KUHP. Nah, tindak pidana militer itu dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana militer murni, yang kedua adalah tindak militer campuran. Tindak pidana militer murni adalah tindak kekerasan yang mengharuskan pelaku itu adalah tindak pidana orang militer itu sendiri. Jadi setiap aturan yang ada di dalam KUHP militer itu dinamakan dengan tindak pidana murni. Hanya bisa dilakukan oleh TNI itu sendiri. Nah, itu dinamakan tindak pidana murni. Contohnya, misalkan di dalam KUHP tidak diatur, tapi hanya diatur di dalam militer. Contohnya apa? Pencurian alat-alat militer. Nah, ini dinamakan tindak pidana murni karena hanya TNI saja yang bisa mencuri tank misalkan, atau mencuri senjata, tidak untuk orang umum. Tapi pencurian itu bisa dimasukkan dalam tindak pidana umum karena adanya alat-alat militer hanya TNI saja yang bisa mencuri, itu dikategorikan sebagai tindak militer murni. Kemudian ada tindak pidana militer apalagi? Tidak menghormati atau tidak melaksanakan perintah dari atasan atau pimpinan.
Nah, di dalam aturan pidana umum itu tidak ada. Misalkan saya melawan dekan, maka saya tidak dapat sanksi pidana. Tapi di dalam hukum militer, apabila terjadi orang militer itu melawan atau istilahnya itu membantah dari komandannya, maka dia dikategorikan sebagai tindak pidana. Nah, ini tindak pidana murni. Yang kedua, ada tindak pidana campuran. Tindak pidana campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau yang harus ada pokoknya ditentukan di dalam undang-undang KUHP. Artinya, Bapak Ibu, tindak pidana campuran ini ada di dalam KUHP dan ada juga di dalam KUHP militer. Nah, ini yang menjadi perbedaan yang kedua antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum. Nah, teman-teman, nanti akan saya cantumkan di dalam Google Form di dalam SIM Unisula mana undang-undang terkait dengan tindak pidana militer. KUHP militer akan saya upload di SIM, kemudian KUHP umum akan teman-teman upload sendiri. Nah, teman-teman tugasnya yaitu untuk membandingkan mana aturan-aturan yang ada di dalam KUHP ada di dalam KUH pidana. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan mana aturan-aturan yang bersifat khusus. Jadi tugas dari teman-teman yaitu untuk memisahkan mana tindak pidana murni dan mana tindak pidana militer. Nah, dalam tindak pidana militer teman-teman juga harus mencari mana tindak pidana militer murni, mana tindak militer campuran. Nah, itu untuk penjelasan video pada kali ini. Teman-teman silahkan melihat di SIM apa yang menjadi tugas dari teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.